Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Doakan semoga dalam keadaan sehat, walafiat. Dan di pagi hari ini semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Hari ini materinya yaitu tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke. Yang pertama yaitu pentingnya berita. Dalam kehidupan sehari-hari, berita sangat penting dan bermanfaat buat kita. Banyak manfaat yang kita peroleh setelah membaca berita maupun mendengarkan berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Jadi berita itu sangat penting. Yang B, langkah-langkah menulis berita. Sebelum menyampaikan berita, terlebih dahulu menyusun teks berita. Yang pertama, yaitu menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W+1H. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Berikutnya yang kelima, yaitu melengkapi berita dengan gambar atau foto peristiwa. Berikutnya yaitu penyuntingan berita. Jadi setelah menulis berita, masuk pada penyuntingan berita. Setelah menyusun teks berita, langkah berikutnya adalah menyunting berita. Menyunting yaitu kegiatan memeriksa, memperbaiki, atau mengedit kembali tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan dengan memperhatikan 1. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam adik Simba atau 5W+1H. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Ingat ya ini ya. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Kelima, apabila berita disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita. Baik, lanjut, yaitu masuk pada penyampaian berita. Berikut ada beberapa langkah untuk melatih kemampuan berbicara untuk menyampaikan berita. Yang pertama yaitu menonton tayangan berita,
perhatikan suara reporter dalam menyampaikan berita. Yang kedua, berlatih membaca keras atau bersuara agar memiliki kualitas membaca yang lancar dan baik. Yang ketiga, membaca sambil bercermin. Keempat, rekam dan dengarkan berita yang kamu bacakan. Kelima, jauhi berbicara menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari. Baik, dari sini mengerti ya anak-anak, ini materinya masih berkaitan dengan minggu yang lalu. Jadi anak-anak, Ibu harapkan materi minggu sebelumnya masih bisa dipahami ya, masih diingat. Baik, sekarang masuk pada latihan. Latihan di sini yaitu anak-anak dituntut buatlah teks berita singkat tentang kegiatan di sekolahmu. Pilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama temanya tentang hari ulang tahun sekolah. Kedua, kegiatan penghijauan di lingkungan sekolahmu. Petunjuk dari tugas yaitu mulailah dengan menulis berita sesuai dengan tema yang kalian pilih. Kedua, edit atau sunting berita yang kalian tulis. Ketiga, tuliskan manfaat berita yang kamu tulis. Dan yang terakhir yaitu sampaikan berita di depan kamera dan mintalah bantuan seseorang untuk merekamnya. Beraktinglah selayaknya pembawa berita sebuah stasiun televisi. Jadi materi minggu kemarin itu Ibu sudah ada tugasnya tentang membuat berita atau membaca berita. Tetapi untuk kali ini harus lebih bagus dari tugas sebelumnya. Jadi harus direkam, minta bantuan. Bisa juga dari orang tua atau saudara, ya. Baik, mengerti anak-anak? Ibu harapkan sampai di sini anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.